Teman-teman, saya mau mengaturkan terima kasih banyak karena kesediaan teman-teman untuk ikut lomba drone online itu ya. Saya di sini pengen menjelaskan ke teman-teman yang mungkin nonton selain yang ikut lombanya tentang sebenarnya freestyle itu apa aja sih kalau di FPV gitu. Pada intinya ada 5 teman-teman. Yang pertama itu akro. Jadi kalau akro itu kita ya akrobatik, banyak gerakan akrobatik. Kemudian yang kedua flow. Flow itu flow kayak ini dance gitu ya. Kemudian yang ketiga itu main bending. Main bending itu yang kayak saya latihan tripi itu ada kan di video saya yang di playlist untuk latihan di simulator. Itu apa namanya? Kita dibalik gitu. Jadi kita misalnya pohon atau tiang itu kita puter-puter atas jadi bawah, bawah jadi atas tuh main bending. Kemudian yang keempat sinematik gitu. Yang setelah sinematik kemudian Juicy itu kayak Johnny EPP teman-teman, Johnny EPP ya. Kayak Juicy gitu awal-awalnya gitu. Nah sekarang saya lihat teman-teman kayak Om Dano, kemudian Om HR EPP itu senengnya Sbeng itu kalau menurut saya awalnya itu dari Johnny EPP. Ini kita lihat nih satu-satunya ya. Misalnya kayak ini siapa nih? Ini Phoenix EPP. Phoenix EPP itu dia terbangnya di Bando teman-teman. Dia terbangnya di Bando. Perlu teman-teman tahu ya kalau Bando itu namanya Bando itu abandon, di tempat yang ditinggalkan. Kalau di kita emang kesulitan karena kita kan jumlah penduduk kita banyak. Jadi kalau di kita nyari Bando itu susah. Saya juga sering ngobrol sama teman-teman gimana kita nyari Bando, orang tanah kosongnya diklaim. Nggak, saya canda. Cuman intinya begitu, kita susah nyari Bando. Kalau ini kan Om Feni kan, Feni EPP kalau nggak salah dia tinggalnya di Spanyol. Di Spanyol itu Bandonya banyak. Jadi dia karena spotnya banyak, untuk dia freestyle di Bando itu dia dimudahkan. Jadi Bando itu bukan yang ada tempatnya orang Gonang, mohon maaf ya orang Gonang. Jadi gimana ya, Bando abandon, jadi nggak ada orang yang ditinggalkan gitu. Kalau di kayak di Amerika kan banyak kota-kota yang ditinggalkan, banyak kota-kota mati lah gitu. Ini kan kayak Om Fenik nih, Om Fenik dia memang di Bandung, kira-kira begitu. Jadi dia modelnya kalau menurut saya sih kalau ini Fenik masuknya kategori flow dia. Kayak Red Drip, kayak Bobby EPP, kayak Slat EPP itu masuk kategori flow. Cuman flownya dia di Bandung gitu ya. Ini yang buat Phoenix nih. Kemudian Red Drip. Red Drip itu dia ini ngeplow. Memang dia bapaknya, inilah ada iklan nih. Kita tungguin sampai iklan ini. Kita skip ya ini iklan ini. Nih. Ya di underground Red Dream itu istilahnya bapaknya Flow EPP lah awalnya. Yang kesini kan dilanjutkan sama Bubi kan di hire sama Rotor Riot gitu. Mungkin karena Red Dream juga ngeliat wah Bubi ini anak muda yang bagus kalau buat melanjutkan ini dia di Flow gitu. Flow tuh kayak begini om gitu kira-kira gambarannya ya. Kemudian ini udah kebayang ya flow-nya kayak gimana gitu. Jadi buat teman-teman yang kira-kira belum tahu gimana flow itu kayak gini gitu. Pantom itu kalau menurut saya sih dia masuk kategori akro dia. Karena Pantom EPP saya juga dari dulu ngikutin ininya Pantom EPP. Ini tuh Pantom tuh ekstrim ya, manuver-manuver itu lihat. Dia ekstrim kayak Mr. Steel lah gitu. Mr. Steel kan masuk kategori akro dia. Jadi bukan juicy, bukan flow, tapi dia manuver-manuver ekstrim di tempat-tempat masuk tempat sempit kayak gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya sih Pantom masuk kategori ini akrobatik gitu. Nah ini untuk Pantom ya. Kemudian ini, nah ini teman-teman yang belum tahu yang main bending ngelihatnya ke Rasta EPP ini. Rasta EPP itu dia hobinya memang ini, memang dibolak-balik gitu. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas. Coba lihat dah. Kayak teman-teman nih kayak begini tuh gambarannya kira-kira beginilah dia. Kalau main bending itu begini. Jadi untuk main bending itu ininya tiltnya atau sudut kameranya dia tinggi. Rasta itu tinggi. Rasta itu tiltnya ini sudut kameranya mungkin di atas 45 derajat, bisa sampai 60 derajat ya. Gitu. Saya udah pernah coba 45 derajat, 60 derajat, dan memang makin tinggi itu makin kecepatan makin tinggi kalau kita lurus. Nah kalau kita dibolak-balik itu makin enak gitu. Makanya kalau teman-teman yang latihan kayak
3-piece spin. Saya juga udah ada di video saya yang di simulator kan. Kalau buat 3-piece spin tuh paling enak itu ini tinggi. Tapi kalau juicy kayak Om Dano, kayak Om HRVP itu lebih bagus sudutnya itu 25 derajat maksimal. Ya mau 20 derajat, 15 derajat boleh gitu. Cuman kira-kira begitulah, nggak usah terlalu tinggi. Nah, dengan begitu kita bisa manuver-manuver yang ekstrim dengan apa namanya pandangan yang tetap agak datar lah kira-kira begitu. Kemudian ini Rasta udah ya kita tutup dulu. Kemudian ini Marius nih, kayaknya sih kalau menurut feeling saya Om Dano, kemudian Om HR dan rata-rata teman-teman sekarang di Indonesia itu senengnya yang sebeng-sebeng kan. Sebeng-sebeng itu kayak ini, kayak Marius, jadi dia kenceng. Cuman ya masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau yang ini saya juga pernah nanya, kan saya udah belajar yang berbagai jenis gaya itu saya pelajari karena saya penasaran, saya pengen tahu saya cocoknya di mana sih gitu ya. Kayak Marius kayak gitu, kayak Om Dano lah, kayak Om Dano, Om HR, saya susah. Saya lebih bisa ngikuti flow, mungkin karena saya udah tua, saya kan hampir 50 nih umur saya. Jadi saya pernah nanya juga ke Baldman, ini kayak begini kan, ini jadi kira-kira beginilah yang sebeng-sebeng itu. Saya pernah nanya juga ke Baldman EPP, Baldman, ini Baldman juga masuk kategori akro kalau menurut saya. Kata dia, Baldman jelasin ke saya waktu itu bukan masalah apa namanya kamu gimana kamu kurang kemampuan atau gimana, bukan. Itu cuman masalah ini aja, masalah ritme dan gaya. Jadi kalau gaya kamu di situ di flow, ya udah flow aja kata Baldman. Tapi saya secara pribadi saya senang-senang aja nonton Om Kang Kayu. Om Kang Kayu kalau menurut saya masuk kategori akrom. Tapi saya nggak tahu juga menurut Om Kang Kayu gimana. Kalau menurut saya masuk kategori akro. Om Ranggonang masuk kategori akro menurut saya untuk yang freestyle-nya gitu ya. Kalau mau ke flow bisa juga Om Ranggonang. Kayaknya sih gitu. Kata Om Balman gitu clue-nya. Jadi itu tergantung ritme dan gaya kamu senangnya gimana gitu. Ibaratnya gini lah. Kayak kita semua mungkin Om Ranggonang, saya, Om Jakra, Om Diko, Om Mang Sogo pada belajar gitar nih pada awalnya, tapi kan ketemu selera masing-masing. Mang Sogo misalnya senengnya gitar klasik misal gitu. Om Ranggonang seneng heavy metal misalnya begitu. Mang Sogo Om Dano seneng rock begitu. Saya seneng dangdut misalnya. Sama gitar-gitar juga, tapi ritme sama itunya beda, sama gayanya gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi itu baliknya ke selera gitu, ke selera masing-masing. Ini Johnny EPP itu ininya bapaknya lah, penemu awalnya untuk kategori yang sekarang spring kayak Marius, kayak Om Dano, kayak Om HRVP gitu. Nah, buat teman-teman yang baru belajar ya silakan aja lihat nanti senengnya cocoknya di mana gitu. Kayak kita nonton itu tadi dangdut, ketimpring, heavy metal, kita cocoknya di mana gitu. Kalau buat saya sih masing-masing punya kekurangan masing-masing. Kayak inilah misalnya Rhoma Irama sama Ahmad Albar kan itu dulu rame tuh di masanya gitu kan. Ahmad Albar ya nggak bisa, baik jagonya dia nyanyi lagu rock, main rock. Kalau disuruh nyanyi kayak Rhoma Irama susah. Rhoma Irama juga walaupun beliau adalah raja dangdut, bagaimanapun hebatnya, diminta lagu dangdut kayak Rhoma Irama misalnya. Walaupun kayak ini juga setahu saya kayak Ahmad Albar juga pernah kan nyanyi lagu dangdut yang Zakia kayak gitu. Tapi kan nggak lanjut karena ya memang bukan jiwanya gitu. Jadi itu kembali ke selera masing-masing, dan kalau menurut saya sih semua juga ada kelebihan kekurangannya gitu. Yang penting kita enjoynya di mana. Jadi intinya temukan kita ke enjoy yang di mana. Itu yang saya pengen tadi bikin video. Cuma karena HP saya rusak Om. Ini HP saya nggak bisa ngerekam video. Saya dari tadi pengen ini saya pakai QuickTime, pakai MacBook saya. Jadi itulah intinya saya pengen nyampaikan bahwa pada intinya
Kalau buat preset itu ada 5. Yang pertama itu flow, kedua acro, kemudian main bending, kemudian cinematic, kemudian satu lagi apa tuh? Itu juicy buat sebeng-sebeng gitu kira-kira teman-teman. Kalau teman-teman ada masukan silahkan tuliskan dalam komentar. Terima kasih teman-teman. Awesome.